Langit malam yang biasanya tenang dan damai tiba-tiba berubah. Bulan yang benderang perlahan-lahan menghilang ditelan kegelapan. Dan setelah itu muncul kembali dengan warna merah darah yang mengerikan. Ini bukan tentang film horor ya, tapi salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan, yaitu gerhana bulan. Halo guys, balik lagi bersama gue Juan di Another Side. Kalau kalian pernah lihat bulan berubah menjadi merah atau penasaran kenapa gerhana bulan bisa terjadi, video ini pas banget buat kalian. Hari ini kita bakal kupas tuntas dari A sampai Z soal gerhana bulan. Mulai dari fakta ilmiahnya, mitos-mitos yang super unik, sampai penjelasan kenapa ada yang namanya blood moon. Langsung aja kita mulai. Apa itu gerhana bulan? Nah, biar gampang dipahamin ya, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Jadi gerhana bulan itu intinya adalah ketika bulan bersembunyi di balik bayangan bumi. Simpel kan? Jadi ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus. Nah, bumi ini kan punya bayangan ya. Kita sebutnya umbra. Ketika bulan melewati bayangan ini, sinar matahari nggak bisa lagi menyinari bulan. Jadilah bulan terlihat gelap atau bahkan menghilang. Ada 3 jenis gerhana bulan yang kalian harus tahu. Yang pertama, gerhana bulan total. Ini sih yang paling keren ya. Jadi seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan umbra bumi. Nah, terus kemudian ada gerhana bulan sebagian. Jadi sebagian bulan aja yang masuk bayangan umbranya. Jadi bulan tuh kelihatan kayak lagi digigit gitu. Kemudian ada yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Ini yang paling sulit dilihat. Bulan cuma masuk ke bayangan terluar bumi yang samar, namanya penumbra. Dan biasanya cuma bikin bulan terlihat sedikit lebih redup. Blood moon. Kenapa bulan jadi merah darah? Nah, ini yang paling sering bikin penasaran nih, dan yang lumayan mistis ya, blood moon. Kenapa sih bulan yang lagi gerhana total malah jadi merah kayak darah? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Tenang guys, ini semua ada penjelasan ilmiahnya. Jangan ketakutan dulu, jangan buru-buru menjudge dulu, kita pelajari dulu bersama. Jadi gini, matahari itu mengeluarkan cahaya putih yang sebenarnya terdiri dari semua warna pelangi, dari merah sampai ungu. Nah, saat gerhana bulan total, sinar matahari yang harusnya menyinari bulan terhalang sama bumi. Tapi ada sedikit cahaya yang berhasil lolos, yaitu cahaya yang melewati atmosfer bumi. Nah, atmosfer kita ini kan kayak filter raksasa ya. Dia tuh menyaring sebagian besar cahaya biru dan ungu. Makanya langit kita terlihat biru di siang hari. Tapi cahaya dengan gelombang yang lebih panjang seperti warna merah dan oranye bisa menembus atmosfer bumi dan akhirnya sampai ke bulan. Jadi bulan memantulkan cahaya merah kembali ke mata kita. Itulah kenapa bulan terlihat merah darah. Nah, fenomena ini namanya Rayleigh scattering. Jadi blood moon itu bukan karena naga, bukan karena kayak film horor gitu ya, bukan karena darah, tapi karena cahaya merah matahari berhasil menyelip lewat atmosfer bumi. Mitos-mitos menggemaskan seputar gerhana. Oke, kita udah bahas dari sisi ilmiahnya nih. Sekarang kita masuk ke sisi mitos yang nggak kalah menarik. Karena fenomena alam ini kan begitu langka dan menakjubkan ya. Jadi banyak peradaban di dunia yang menciptakan cerita dan mitos mereka sendiri pada saat itu. Yang pertama, kita akan ke Tiongkok. Mitosnya adalah naga memakan bulan. Nah, jadi gini, di Tiongkok kuno, gerhana bulan dipercaya terjadi karena ada seekor naga besar, naga langit ya, yang rakus yang mencoba untuk menelan bulan utuh-utuh. Untuk mengusir naga tersebut, orang-orang akan membunyikan genderang, panci, atau bahkan kembang api. Jadi suara-suara berisik itu diharapkan bisa mengganggu naga dan membuat naga ketakutan sehingga memuntahkan kembali bulannya. Yang kedua ada mitos di India, ada Demon Rahu. Di India ada cerita tentang iblis bernama Rahu yang ingin meminum ramuan keabadian. Dewa Wisnu memenggal kepala Rahu, tapi ramuan itu sudah sempat masuk ke tenggorokannya. Jadi kepala Rahu yang abadi ini mengejar bulan dan matahari. Ketika berhasil menangkap salah satunya, ia menelannya dan menyebabkan gerhana. Tapi karena nggak punya badan, jadi benda langit tersebut jatuh lagi kembali keluar beberapa saat kemudian. Nah, mitos yang di Indonesia itu ada Betara Kala dan ibu hamil. Kalau di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mitos gerhana bulan ini sering dikaitkan dengan raksasa bernama Betara Kala yang menelan bulan. Jadi ketika gerhana terjadi, orang-orang akan memukul lesung atau kentongan untuk mengusir Betara Kala. Jadi ini mirip sama yang di Tiongkok nih, sama-sama bunyiin suara-suara. Tapi khusus untuk ibu hamil, ada pemali yang sangat kuat. Mereka dilarang keluar rumah dan harus bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Kenapa? Karena dipercaya anak yang lahir setelah gerhana akan memiliki cacat atau bibir sumbing akibat gigitan raksasa Betara Kala. Ini jadi salah satu mitos yang paling terkenal di Indonesia. Aman atau berbahaya?
Nah, sekarang pertanyaan pentingnya adalah, apakah gerhana bulan itu berbahaya buat mata kita? Nah, ini beda banget sama gerhana matahari ya. Gerhana bulan itu 100% aman untuk dilihat langsung dengan mata telanjang. Nggak perlulah kacamata khusus atau filter khusus. Kenapa? Karena yang kita lihat itu kan cuma pantulan cahaya dari bulan, bukan cahaya langsung dari matahari. Jadi ya, santai aja. Kalau kalian mau mengabadikan momen ini, nah ini ada beberapa tips buat kalian. Yang pertama, cari lokasi yang minim polusi cahaya. Jadi cari tempat yang gelap lah gitu. Misalnya kayak di pedesaan, di pegunungan, di dataran tinggi, yang kalau bisa jangan ada cahaya sama sekali. Terus kalian siapin kamera kalian. Bisa pakai handphone, bisa pakai SLR, bisa pakai mirrorless. Tapi jangan lupa bawa tripod supaya hasil gambarnya nggak blur, nggak goyang. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk fotonya itu di mode profesional, supaya kalian bisa atur interval lama pengambilan gambar. Jadi dari mitos tentang naga dan iblis yang rakus sampai penjelasan ilmiah tentang cahaya merah yang menembus atmosfer bumi, gerhana bulan itu lebih dari sekedar fenomena alam yang biasa. Dia adalah bukti betapa menakjubkannya alam semesta dan betapa kaya imajinasi manusia di seluruh dunia. Gimana? Penjelasan kali ini mind-blowing nggak menurut kalian? Kalau kalian punya mitos lain seputar gerhana bulan yang belum saya sebutin tadi, silahkan share di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video keren lainnya dari kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ikuti terus petualangan kami, mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.